Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi dalam kegiatan hari ini. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan selalu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, setelah tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Bola Pancasila, karena kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Baik, silakan dikeluarkan sedikit untuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doa pembukanya. Akhirnya kita masuk ke pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek siswa yang nggak hadir. Ya, siswa hadir semua kan ya? Hadir semua ya. Baik, perlu Bapak jelaskan di sini kenapa di sini juga nanti kita habiskan. Baik. Teman-teman sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Siap? Baik. Kalau sudah siap, kita dan tidak ada yang apa namanya, semua sudah hadir semua. Baik, sekarang kita lakukan kebiasaan, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Ya, teman-teman boleh berdiri semua. Lanjut ya dengan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasionalnya lagu apa ya? Tadi dulu ya. Pancasila, akulah mendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Lanjutkan teman-teman, bagaimana kita ini hari ini, tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan teman-teman bisa mengetahui, mampu menjelaskan perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional maupun modern. Yang kedua, teman-teman bisa mampu memahami pertanian di perkotaan atau yang disebut dengan urban farming. Yang ketiga, teman-teman bisa mampu mengaitkan pertanian dan tingkat atau smart farming ya, dan isu pemanasan global. Yang keempat, teman-teman diharapkan video muda ini bisa menjabarkan pertanian berkelanjutan atau sustainable farming. Nah, nanti kita akan membahas ini satu-satu tentang tanaman secara konvensional ataupun modern dan serta pertanian secara tradisional. Nah, kita akan membahas tentang urban farming atau pertanian atau pertanian dengan lahan sempit. Kemudian smart farming ya, pertanian pintar, dan pertanian berkelanjutan atau sustainable farming. Nah, baik, nanti teman-teman bisa lihat video berikut ini. Tapi sebelumnya, Bapak ingin bertanya, ingin bertanya sama teman-teman ini. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih yang disebut dengan pertanian tradisional? Ya, ya. Nah, apa? Kita sudah itu. Menggunakan pasur ya, salah satunya gitu ya. Harus seperti itu. Nah, yang kedua, sampai saat ini di negara kita di Indonesia kan, di negara kita ini kan negara agraris dan negara pertanian. Ya. Masih banyak petani yang memproduksi tanaman secara konvensional. Masih banyak ya? Masih ya, gitu. Baik, yang ketiga, apakah teman-teman pernah melihat atau ikut melaksanakan produksi tanaman secara atau pertanian secara modern? Pernah nggak? Nah ya, pernah melihat ya? Nah ya, satu contohnya adalah menggunakan, kalau teman-teman melihat petani menggunakan traktor ya, begitu ya. Itu. Terus teman-teman ini enggak? Kira-kira media untuk bercocok tanam apakah hanya tanah saja? Nah, tidak ya? Bisa dengan tanah atau bisa dengan apa? Air, oke, apa lagi? Kamu bisa nggak? Arang ya? Apa? Bisa? Ya? Sabut? Sabut ya, betul bisa. Selain tanah bisa juga dengan sabut kelapa. Oke, sabut ya. Sabut apa ya? Nah. Terus selain itu kita bisa nggak? Dapat nggak kita punya tanam pada lahan yang sempit? Kayak bapak nih, bapak rumahnya pas-pasan, nggak ada punya lahan buat nanam lah gitu kan. Kira-kira bisa nggak nanam tomat atau nanam cabai? Bisa nggak? Nah, kita akan bahas di pelajaran berikut ini. Itu dengan cara smart farming ya. Baik teman-teman, tolong kedua yang apa ya? Ya. Kalau kurang luarnya. Nah. Berdua ya. Nanti diurut ya. Kalau tidak diurut lagi. Kalau tidak lagi. Silakan podcastnya dikerjakan dulu. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ya, silakan dari sekarang. Terima kasih. Ya, silakan udah selesai ya. Selesai ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan konsepnya. Lanjut.
sekarang teman-teman boleh lihat dulu video berikut ini. Nanti video ini akan berhubungan langsung dengan LKPD yang akan dikerjakan. Pertanian dengan teknologi produksi tanaman dari konvensional ke modern. Nama Karjono, umur 69 tahun. Kami manajer Ugja Bagio Mulyo dari Desa Andalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Waktu saya mulai masuk terjun ke pertanian di Mugirahayu itu memang tani masih banyak yang primitif sekali. Tidak mesti hadir di sini. Sebenarnya memfasilitasi, mendampingi ataupun membimbing para petani khususnya terutama melalui kelembagaannya, kelembagaan kelompok tani, Gapoktan, Ugja yang menangani alat-alat pertanian yang sudah ada ini untuk bisa lebih maju dan berkembang dan mencari kader-kader pemuda untuk bisa mengoperasikan menjadi operator alat-alat mesin pertanian itu dengan studi banding atau dengan kursus tani atau dengan pelatihan para operator. Setelah dapat bantuan dari pemerintah itu kami merasakan banyak sekali manfaatnya Pak, mulai dari tanam Pak, tanam pun dengan pakai mesin itu mudah sekali. Pengolahan lahan yang dulu memang jadi susah sekali untuk menggemburkan tanah, sekarang setelah mendapat bantuan Alsintan ya Pak, itu tanah itu seperti segar kembali Pak, gembur sekali. Itu mulai mau panen Pak. Dulu yang seperti saya sampaikan tadi juga kendalanya kan pas panen bibirnya sudah pecah semua, gabahnya sampai kemana-mana. Sekarang dengan alat panen masuk karung, tinggal apalagi gabahnya bersih tanpa ada jeraminya. Dari tahun 2015 awal sampai ini tahun ini itu hari demi hari itu menurut saya itu dengan pendampingan ini sangat dirasakan Gapoktan berprestasi. Di samping itu Ugjanya pun itu juga juara nasional, juara 3 bersama. Jadi untuk Ugjanya tidak ada 1, 2, 3, ada 3 tempat sebagai juara bersama tingkat nasional. Baik, itu apa namanya tadi video tentang perkembangan teknologi produksi tanaman dari konvensional ke modern. Tadi sebelum ini ya, kamu sudah ada lagi? Iya, sudah ada lagi sekarang pertama, anak terus menerus main. Sedang ada lagi yang namanya nonton kan karen ya, anak kan belum gitu ya, lalu pakai karen ya, gitu. Nah, video yang kedua itu tentang pertanian modern. Nah ini pertanian modern ya. Ya, simak dulu ya. Pertanian modern. Nah ini pertanian modern. Heho Podcast. Mulai dari hama, cuaca, lahan yang kian menyempit karena pembangunan kota, hingga perubahan iklim yang terus terjadi di bumi. Maka dari itu, di dunia yang kian modern seperti sekarang, inovasi dunia pertanian terus digalakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Mulai dari vertical farming, teknik aquaponik, hingga greenhouse di Belanda yang menggunakan kecerdasan buatan. Nah, untuk mengetahui semuanya lebih lengkap, mari kita simak di video berikut ini, inovasi pertanian tidak kenal musim.
mengoperasikan vertical farming berada di negeri matahari tersebut, yaitu perusahaan Mirai. Di perusahaan yang berdiri sejak 2015 ini, tanaman yang ditumbuhkan berada pada sebuah ruang khusus yang suplai air, pencahayaan hingga suhu dalam ruangan tersebut diperiksa dan diatur sedemikian rupa untuk memperoleh hasil panen maksimal dan tentunya terhindar dari perubahan cuaca. Oke, selanjutnya kita beralih nih ke teknik penanaman aquaponik seperti pada perkebunan modern di Texas, Amerika Serikat berikut ini. Nah, kebun yang diinisiasi oleh kelompok bernama Sustainable Harvester ini merupakan kebun aquaponik terbesar yang dimiliki oleh negeri Paman Sam. Dari Amerika Serikat, sekarang kita pindah ke Singapura untuk melihat kebun aquaponik yang gak kalah menarik milik Concord. Perusahaan yang didirikan oleh pria bernama Alam Lin ini bisa dibilang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Singapura yang dikenal tidak memiliki lahan pertanian, kini memiliki kemungkinan untuk melakukan pertanian lewat aquaponik yang ditempatkan di atap gedung bertingkat. Juga bisa kita nanam. Ini pertanian smart farming, saya buka ya. Smart farming. Kalau kita lihat makin kesini makin banyak petani-petani muda yang cukup bangga memberitahukan bahwa profesinya adalah seorang petani. Kelebihan lain dari indoor farming ini selain meningkatkan produktivitas dari lahan, itu kita juga lebih mudah untuk memastikan bahwa panen itu selalu konsisten. Jadi karena semua mengandalkan teknologi dan tidak mengandalkan alam, jadi panen itu udah hampir pasti akan mencapai targetnya, tidak akan meleset. Kemudian Makanan untuk konsumsi dalam negeri. Kita juga bisa jadi Concord ini menjadi batu loncatan Singapura. Bisa menghasilkan kualitas tanaman yang berbeda-beda. Dalam artian misalnya kita menggunakan spektrum jenis A, itu pertumbuhannya lebih cepat, tapi secara rasa mungkin lebih agak sedikit tawar dibandingkan misalnya dengan spektrum B, di mana rasanya itu lebih kuat, tapi pertumbuhan tanamannya itu lebih lambat. Jadi di sini kita mencoba berbagai macam jenis lampu karena kedepannya kita juga akan mau juga untuk memproduksi tanaman sayuran ini di dalam indoor. Karena ada beberapa jenis tanaman yang kita bisa produksi tapi membutuhkan iklim yang dingin misalnya. Jadi karena indoor kita bisa menggunakan misalnya AC atau misalnya lebih mudah gitu. Untuk hasil panen sayuran ini sebagian besar kita distribusikan ke restoran kita sendiri. Kemudian ada sebagian kita jual retail atau ke end user yang distribusinya juga di dalam restoran kita. Kemudian kita ada juga supply ke restoran dan hotel. Cuman memang setelah pandemi ini ada pergeseran pola distribusi yang dimana tadinya awalnya selain untuk konsumsi restoran. Cukup nggak? Ini cukup nggak? Gambar nggak? Gambar ya. Saya membahas video tentang pertanian perkotaan. Yang perkotaan. Ada lagi budamber. Budamber ini adalah budidaya lele dalam ember. Kemudian ada komposter. Jadi nanti dari masing-masing
apa yang ada di dalam food garden itu memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Jadi yang pertama, sayur adalah kita gunakan sebagai kebutuhan rumah tangga yang tiap hari kita gunakan. Sayur itu ada kangkung, ada brokoli, di situ ada kobis, ada lagi seledri, ada tanaman tomat, ada tanaman cabai. Dan apa yang kita sampaikan bahwa efisien di food garden itu karena kita model tanamnya secara verticulture. Jadi kita menggunakan pralon, satu pralon itu ada 21 lubang. Dari situ kita bebas mau nanam sayur apa aja, yang penting yang selalu kita butuhkan setiap hari. Kemudian ada budamber. Apa yang dapat kita ambil dari budamber itu yang pertama adalah lele. Lele itu fungsinya untuk kebutuhan gizi keluarga. Kemudian dari budamber itu kita bisa ambil sayurnya. Selain sayur dan lele, kita ambil airnya. Limbah lele itu kita fermentasi dulu, kemudian kita jadikan sebagai pupuk cair. Kemudian kita ke ayam. Dari ayam tersebut yang kita pelihara adalah ayam Arab. Tujuannya juga untuk pemenuhan gizi keluarga, karena ayam Arab itu tiap hari menelur. Terus yang paling ujung sana ada kelinci. Apa yang kita dapat dari kelinci? Yang pertama adalah fesesnya. Feses bisa berbentuk cair dan padat. Untuk yang cair kita fermentasi dulu, kita gunakan juga sebagai pupuk. Kemudian yang feses padat juga kita fermentasi dulu selama 21 hari. Setelah itu kita gunakan sebagai pupuk juga. Kemudian tadi saya sampaikan ada tanaman buah. Tanaman buah adalah di sini ada jambu air, ada jeruk, ada tanaman pisang. Semua itu melengkapi gizi kita, vitamin kita. Terus berikutnya ada komposter. Komposter itu adalah ada limbah-limbah yang ada di seputaran rumah kita, di lingkungan kita, limbah-limbah daun khususnya kita jadikan pupuk juga. Kita masukkan ke dalam tong, kemudian kita kasih komposter. Itu ada cairan yang berfungsi untuk memfermentasi limbah-limbah tadi. Jadi di dalam food garden tersebut terintegrasi, tidak ada limbah yang terbuang, semua sangat dibutuhkan. Jadi di masa seperti ini, yang pertama kita bisa irit, bisa untuk melengkapi kebutuhan hidup. Terutama di masa seperti ini, di masa COVID ini, kita mengurangi interaksi. Jadi kita untuk cukup di rumah aja bertanam, kita bisa merawat sendiri. Jadi semua tanaman kita organik, kita nggak menggunakan pupuk kimia. Jadi sangat bermanfaat sekali buat masyarakat, terutama pada saat-saat seperti ini, karena kita harus menghindari interaksi dengan kerumunan banyak orang. Saya berharap nanti ini bisa menjadi sebagai contoh atau solusi bagaimana kita bisa bertanam di rumah secara lengkap, dan sangat cocok sekali untuk kemandirian pangan keluarga. Di samping itu juga untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi kita nggak usah keluar-keluar, di rumah sudah kita siapkan semua, jadi lengkap. Tidak mengeluarkan uang, tentunya apa yang dapat kita fungsikan, kita fungsikan. Harapan kami semoga masyarakat bisa bikin food garden ini, karena yang pertama tujuannya sangat cocok sekali untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian sebagian hasil yang tidak kita gunakan bisa kita jual sebagai tambahan juga untuk penghasilan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pertanian Indonesia semakin maju. Ini sudah teman-teman ya 4 video yang sudah tayangkan ya tentang perkembangan teknologi pupuk tanaman dari konsep ke modern. Kemudian video tadi yang kedua tentang pertanian modern. Yang ketiga video tentang smart farming. Yang ketiga tentang video apa namanya? Video tentang pertanian perusahaan ya. Nah, dari video yang tadi disimak, yang sudah disimak teman-teman ya, coba kira-kira sekarang masalah apa yang muncul di kita? Masalah yang muncul di kita satu apa yang muncul tadi? Ya, apakah kira-kira sekarang banyak nggak para pemuda kita nih, para milenial, kan sudah zaman generasi gadget ya, gadget apa ya, generasi apa ya, gadget gitu ya, betul. Pada mau nggak sekarang menjadi petani? Nah,
mau nggak jadi petani? Coba dulu, mau jadi petani nggak? Ya. Jadi petani itu bukan hanya di Indonesia, di lahan langsung. Tadi bisa dengan cara tadi seperti tadi dari tempat tadi, mana ini yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Gitu. Terus itu kalau punya lahannya luas, itu kan seperti ini. Ya. Nah nanti teman-teman mulai diskusi tadi sama teman-temannya dia tadi nanti kita bagi kelompok juga dua kelompok ya, kita ada dua kelompok ya, satu kelompok. Nanti kita bagi dengan dua kelompok. Nah, ini kita silakan tadi teman-teman diskusikan tentang apa yang menyebabkan generasi milenial tidak mau berkecimpung di dunia pertanian, yaitu apa sebabnya? Apa sebabnya nih? Teman-teman tahu nggak? Apa sebabnya generasi kita nih, generasi milenial kenapa sih nggak mau berkecimpung dengan dunia pertanian? Bisa jawab nggak? Apa? Hah? Halo? Gengsi. Oh gengsi ya, betul gengsi. Saya di sini gengsi ya, tapi menurut Bapak sih itu bukan ini ya. Saya jadi ini gengsi sih ya. Ada lagi nggak? Capek. Masih mau? Panas. Betul. Bapak aja dulu Bapak sempat ya pergi ke sawah kan, sampai memblok-blok begitu ya. Itu baru sehari udah hitam ya. Itu bener. Udah hitam ya. Ya kuliah di pertanian gitu kan. Praktek lagi di kebun. Ya kan? Wah yang tambah hitam ya. Sekarang kalau kuliah di pertanian sekarang pakai ini ya, pakai pengamannya dan pakai baju yang selindungi gitu kan ya. Tapi betul sih teman-teman ya, salah satunya tadi tuh takut kadang hitam ya, gengsi ya, betul sih itu ya, penyebabnya itu boleh ya. Yang kedua, bagaimana teknologi peralatan pertanian sekarang jika dibandingkan dengan zaman dulu? Lebih canggih sekarang ya, lebih canggih sekarang ya, lebih canggih. Kalau dulu itu mau menggarap sawah aja memakai sapi atau kerbau ya. Kalau sekarang sudah pakai robot. Ya, robotnya berupa traktor ya. Traktor sekarang ya. Tinggal jalankan aja gitu ya. Dulu Bapak sempat kalau di sawah itu sempat naik di belakang itu apa namanya? Di pajak itu kan ada tuh bentuk ya. Bapak itu sempat ngerasain yang namanya ngebajak sawah pakai kerbau dulu itu. Sekarang sawah jual nggak ada, sawah tuh udah nggak ada, dijual sawahnya, dipakai dibikin rumah sakit. Nah, sekarang di rumah Bapak nggak sawah, nggak ada lagi. Yang ketiga, bagaimana pertanian pintar dapat diterapkan? Nah, sadar pintar atau smart farming, bagaimana dapat diterapkan tadi? Dapat diterapkan gimana tadi pertanian pintar? Hah? Yang video ketiga? Hah? Bagaimana diterapkan? Bisa mampu ya. Tapi tentu rasa beda ya, ada rasa ya, beda. Jadi dibikin semacam rumah kaca gitu ya, rumah kaca supaya suhunya bisa diatur gitu ya. Yang keempat, bagaimana memanfaatkan lahan sempit dengan metode pertanian. Ya, tadi itu ya, dengan food garden ya, dengan food garden bisa nanam di kebun-kebun, di halaman rumah, di teras rumah. Bapak aja sekarang nanam di rumah, jadi menggunakan ember besar. Di dalamnya ikan mujair, ikan nila. Dulu pernah dengan ikan lele, ya. Terus sekarang ganti dengan ikan nila. Di atasnya kangkung, di sini ada bayam. Terus di sebelah lagi ada pokcoy, ya. Bapak nyobain kayak gini nih, food garden. Kayak itu berhasil ya. Nah, walaupun nggak banyak ya, masih coba-coba itu berhasil. Karena lahan dulu masih sedikit kurang luas ya. Nah, nanti teman-teman setelah ini diskusi Bapak akan bagikan LKPD ya, LKPD terkait dengan video tadi 31, 2, 3, 4 ya.
teman-teman nanti bisa diskusi dengan temennya. Ini kan ada dua kelompok nih, ada dua kelompok. Ini satu kelompok dua ya, apa ya? Dua pembahasan ya. Kelompok video satu sama video 2 nanti kelompok 1, video keempat nanti kelompok 2. Nanti teman-teman bisa mencari selain nanti di video tadi, teman-teman nanti bisa boleh mencari apa ya, ini kelompok 1, 2 ini kelompok kesalahan. Ini untuk teknologi pertanian tanaman profesional ke modern. Ini yang pertanian modern ya. Ini sisanya pertanian smart farming sama food garden ya. Oke. Sekarang nanti disilakan. Ini lanjut. Nama kelompoknya apa nih? Nama kelompoknya apa nih? Nama kelompoknya apa? Ya, silakan nama kelompoknya didiskusikan. Terus jangan lupa nanti tulis anggota-anggotanya. Itu aja Pak. Boleh ini apa namanya? Votingan. Kalau ada yang tanyain nanti boleh. Pak, saya lihat lagi videonya boleh nggak? Boleh lihat video lagi. Gerak. Ini gimana tadi? Pengalaman itu jangan itu terus untuk bilang dari video tadi itu sangat berbeda dari memberi dari kita. Oleh karena tadi kan misalnya yang pertama itu adalah berkurangnya minat para pemuda zaman sekarang untuk terjun langsung ke pertanian. Apa? Pertanyaan. Selesai nanti silakan perwakilannya mau mempresentasikan ke depan. Silakan regu 1 mau presentasikan tentang apa?
Baik, kelompok 1 mau pesan-pesan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan mempresentasikan tentang video yang pertama yang berjudul Revolusi Pertanian. Dari kelompok Seragam Muslim. Ya, dalam konflik ya. Mana ya? Enggak, silakan. Ya. Ini kami diskusikan tentang pertanian yang menjelaskan tentang perubahan pertanian dari konvensional ke pertanian modern. Jadi kalau kita permasalahan itu ada dua. Yang pertama permasalahan pada itu tadi saat panen secara konvensional itu banyak biji padi yang tercampur dengan geramin. Banyak juga bijinya yang pecah-pecah. Yang kedua, jika menggarap lahan padi menggunakan karhut, tanahnya tidak rata terjemur. Solusinya itu untuk masalah yang pertama, menggunakan mesin panen. Setelah menggunakan mesin panen itu, simpannya lebih bagus karena biji padi langsung terpisah dengan geramin. Ini dengan kualitas yang bagus, harganya jadi tinggi. Dan permasalahan yang kedua, solusinya itu dengan menggunakan traktor. Setelah menggunakan traktor, jika menggarap sawah tanah menjadi lebih tanah menjadi lebih rata terjemur. Kesimpulannya, produksi tanaman secara konvensional ialah produksi tanaman atau pertanian intensif dengan prinsip memprioritaskan serta jenis tanaman dengan memanfaatkan teknologi dan penggunaan perawatan yang di luar masuk besar. Baik, kelompok 1 ada pertanyaan enggak? Ya, ada yang bertanya enggak? Ada? Oke. Sekian dari saya. Karena lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ya. Terima kasih ya. Untuk kelompok 2, silakan yang mau disampaikan ke Bang. Saya akan presentasi dari kelompok 2 itu namanya kelompok 2 PSA pasukan sawi hitam. Pasukan sawi hitam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video smart farming. Permasalahan di sini smart farming itu kondisi cuacanya ekstrim dan sedikitnya lahan tanah dan juga menurunnya kualitas tanaman. Dan kami mendiskusikan pembahasan dan membahas tentang smart farming, tujuannya dan juga manfaat dan metodenya dan juga hasilnya.
Kesimpulannya yang kami simpulkan, smart farming adalah sistem pertanian berbasis teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara kualitas dan kuantitas. Dan terdapat beberapa teknologi pertanian yang digunakan seperti penyiraman otomatis menggunakan ground sprayer dan soil and weather sensor. Mungkin dan yang kedua yaitu mempresentasikan tentang food garden. Food garden identifikasi permasalahannya yaitu lahannya yang terbatas atau sempit dan lokasinya berada di tengah perkotaan. Kami mendiskusikan tentang food garden dan tujuannya untuk apa dan manfaat dan motivasinya. Kesimpulan kami, food garden adalah kegiatan yang memanfaatkan baik lahan maupun ruang untuk memproduksi hasil pertanian di wilayah perkotaan, seperti budidaya lele di dalam ember yang atasnya ditaruh berbagai sayur-sayuran seperti kangkung, dan juga kita mengambil apa? Salah satunya itu menjadikan kotoran hewan ayam untuk jadi pupuk. Kemudian sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil lomba sebagainya. Baik teman-teman, sebagaimana tadi dipresentasikan oleh teman-teman di kelompok 1, kelompok 2 tadi tentang food garden ya. Food garden itu identifikasi masalahnya adalah tadi sempitnya lahan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin menanam dan terkendala oleh lahan, jangan takut tadi masih bisa menggunakan sistem food garden. Jadi sebuah ember di dalamnya ada lele ya, yang kasar boleh ditanam kangkung, bayam atau pokcoy ya. Itu nanti kalau mau dipanen jangan sama akurnya, kalau kangkung boleh cukup nanti timbul lagi ya gitu. Dari kelompok 1 tadi ada apa nih? Kelompok dragon fruit. Sekarang dragon fruit. Banyak ini pertanyaan tentang revolusi pertanian ya. Oke, itu dikasih informasi lah. Banyak pemuda zaman sekarang yang tidak ingin berkecimpung di dunia pertanian ya. Khususnya bukan asosiasinya. Kalau satu tidak asosiasinya. Tadi asosiasinya berarti ini asosiasinya sudah ada. Bagus. Solusinya adalah tapi ini di sini belum ada nih solusinya bagaimana kalau pemuda ingin bicara kan pemuda zaman sekarang tidak mau berkecimpung di dunia pertanian. Bagaimana supaya pemuda ingin berkecimpung di dunia pertanian? Ini maksudnya. Ya. Gimana? Iya, bisa bareng-bareng pertanian. Ya. Kalau tidak mau kotor-kotoran, boleh kita menggunakan tadi food garden, tapi tangannya kotor ya kan? Kotor tangannya, tapi kan beda dengan kotor langsung ke kebun atau ke sawah ya kita mengumpulkan. Kalau di pertanian modern kan beda ya, kotor pun tidak seperti kita main mengumpul kan gitu. Oke, semua bagus ini. Kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 sudah bagus ya. Sudah menghasilkan sudah mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan permasalahan. Baik, selanjutnya teman-teman tadi apa yang kita pelajari tentang apa ya? Tentang apa? Ada empat yang kita pelajari tadi. Apa mana? Apa ini tentang
bukan profesional ya, ini berjenjang ini ulama profesional dari modern ya, dari profesional ke modern ya. Ini ya, tanaman profesional itu produksi tanaman ya secara intensif dia dengan prinsip memprioritaskan salah satu jenis tanaman ya, komoditas dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua apa lagi yang kedua? Yang kedua pertanian modern ya, modern. Ya, kita tahu ya, bukan dari petani saja, tapi dari alat-alat itu sudah bagus, sudah canggih ya, sudah dari mulai tadi traktor ya gitu. Yang ketiga adalah pertanian pemetaan, urban farming ya, urban farming nih teman-teman nanti bisa kalau kita mau potong-potongan bisa boleh di urban farming ya, menggunakan lahan sempit juga bisa ya. Ini ya, definisinya adalah kegiatan yang memanfaatkan lahan atau ruang misalnya di wilayah perkotaan ya, kan kota mana ada sawah ya, di kota nggak ada sawah, makanya digunakan urban farming ya. Yang keempat adalah pertanian pintar atau smart farming ya. Smart farming itu tadi ya, dari segi petani itu udah canggih ya, teman-teman bisa kita melihat mungkin ya, sama itu dengan tanam sebuah kebun atau sawah yang disiram dengan otomatis ya, otomatis ya, dengan teknologi drone sprayer ya. Ini seperti itu. Jadi itu teman-teman ya, yang hari ini yang Bapak bisa berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman ya, dan bisa mudah-mudahan nanti teman-teman tetap ada niat untuk menjadi petani ya, petani baik, petani smart farming ataupun petani urban farming ya. Nah, serta untuk sekian pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktekkan apa yang kita bisa ajarkan di program, dan kemudian bisa bermanfaat di kemudian hari. Selanjutnya silakan Bapak menyiapkan berdoa ya, berdoa penutup ya. Karena boleh sama aja ya, sama. Sebelum kita pada siang hari ini, kita bersama-sama dalam bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah dan kita sama di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.